Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel GB Pain Project tentunya. Nah, oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini kita kedatangan proyekan repaint sebuah tangki motor, yaitu tangki Yamaha RXS. Dan untuk kondisi tangki ini ketika masuk ke bengkel saya seperti ini teman-teman. Jadi untuk dempulnya ini sangat tebal. Ini kata konsumen saya, ini tangkinya bekas dilas karena bocor. Lalu untuk catnya dikelupas habis dan ditutup dempul seperti ini teman-teman. Jadi untuk dempulnya ini sudah menutupi bagian yang sudah dilas oleh tangki ini, atau konsumen saya yang mengelas tangki ini. Dan sebenarnya untuk pengaplikasiannya itu setelah media tangki gini sudah dilas, alangkah baiknya kita aplikasikan epoksi primer untuk mencegah karat pada tangkinya ini, lalu bisa kita dempul. Namun konsumen ini mungkin pengetahuannya kurang tentang pengecatan seperti gini, jadi wajar aja. Jadi untuk tahap selanjutnya kita akan teruskan kreasi dari konsumen saya. Jadi saya tidak akan kelupas untuk dempulnya ini karena sudah tebal. Jadi kita dempul lagi, kita ratakan lagi, dan kita bentuk lagi untuk bagian yang sudah dielas ini teman-teman. Jadi kita teruskan kreasi dari konsumen saya ini. Dan ini untuk catnya sudah dikelupas habis ya teman-teman. Nah seperti ini, untuk catnya sudah dikelupas. Nah seperti ini. Oke, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Siapa tahu video ini menjadi referensi dan bermanfaat buat kalian yang menonton video ini. Oke, kita masuk untuk langkah yang pertama. Simak terus, lanjut. Nah, oke teman-teman, untuk langkah yang pertama di sini untuk dempulnya ini saya amplas. Dan untuk amplas saya menggunakan ukuran 120 dengan metode amplas kering seperti ini dengan menggunakan tatakan kayu, supaya hasil amplasan saya tidak bergelombang dan supaya untuk dempul yang awal ini bisa terlihat bagian mana saja yang tidak rata dan masih berlobang seperti ini teman-teman. Nah seperti ini, tidak rata. Jadi kita lanjutkan lagi kreasi dari yang punya tangki ini atau konsumen saya ini. Oke, di sini untuk pengaplikasian dempulnya ini saya aplikasikan 3 lapis ya teman-teman. Jadi lapis pertama tipis-tipis dulu seperti ini sambil kita tekan, supaya dempul yang awal ini masuk ke bagian yang tidak rata atau yang berlobang pada media tangki ini. Dan langkah selanjutnya kita pertebal di lapis yang selanjutnya untuk dempulnya sampai benar-benar rata seperti ini. Dan sebenarnya untuk trik ini sangat tidak saya anjurkan ya teman-teman. Jadi ketika kalian ingin melakukan sebuah pengecatan tangki yang sudah catnya habis seperti gini, alangkah baiknya kalian epoksi dulu, epoksi primer, lalu bisa kalian dempul untuk mencegah karat pada tangkinya ini naik ke permukaan dempul dan mengakibatkan dempulnya retak dan lain-lain teman-teman. Jadi ini kenapa saya tidak kelupas habis untuk dempulnya, karena dempulnya sudah terlanjur tebal teman-teman. Jadi cukup saya lanjutkan lagi untuk dempulnya dan baru saya epoksi full untuk permukaan tangki ini. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita amplas. Dan untuk amplas di sini saya menggunakan amplas grid ukuran 120. Untuk pengamplasan yang pertama tetap menggunakan tatakan kayu supaya hasilnya tidak bergelombang. Saya amplas tidak menggunakan air, amplas metode kering seperti ini.
Dan setelah dirasa rata untuk pengamplasan menggunakan ukuran 120, di sini kita lanjut metode pengamplasan air menggunakan amplas yang sedikit agak halus, yaitu nomor 240 teman-teman, menggunakan air seperti ini untuk memperhalus bekas amplasan di amplasan yang pertama dengan nomor 120. Amplas secara merata ke semua permukaan tangkinya ini, dan setelah pengamplasan di nomor 240 selesai, di sini kita amplas yang terakhir ya teman-teman. Dan untuk pengamplasan yang terakhir saya menggunakan amplas ukuran nomor 400, dan di sini saya amplas secara menyeluruh ke semua permukaan tangki ini seperti ini. Nah, oke, setelah proses pengamplasan selesai dan sudah saya rasa untuk dempulnya ini sudah benar-benar rata, di sini kita masuk untuk pengaplikasian cat dasar atau cat epoksi. Dan untuk epoksi di sini saya menggunakan epoksi primer ya teman-teman. Dan untuk jumlah lapisan saya beri 2 layer atau 2 lapis dengan jeda 10 menit. Oke, kita aplikasikan secara menyeluruh seperti ini ke semua permukaan tangkinya ini teman-teman. Dan setelah jeda 1 hari untuk pengeringan epoksinya ini, di sini kita lanjut untuk pengamplasan epoksinya teman-teman. Dan untuk amplas saya menggunakan ukuran 400 bekas yang saya gunakan. Dan untuk fungsi dari pengamplasan epoksinya ini sendiri untuk memperhalus permukaan epoksi yang sudah kita aplikasikan pada media tangki ini teman-teman. Karena untuk pengaplikasian epoksi rata-rata untuk epoksi itu kasar, jadi wajib kita amplas sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Dan di sini kita masuk untuk tahap pengecatan atau pemberian warna inti ya teman-teman. Setelah media tangki ini sudah saya jemur dan benar-benar kering. Dan untuk warna inti di sini sesuai requestan dari konsumen saya menggunakan warna hitam, yaitu jenis NC. Dan untuk pengaplikasiannya saya naikkan sebanyak 2 lapis atau 2 layer dengan jeda 5 menit per lapisnya teman-teman. Dan untuk rasio perbandingan cat dengan thinner saya menggunakan perbandingan 1 banding 1,5, 1 untuk cat hitamnya ini dan 1,5 untuk thinnernya. Oke, seperti biasa kita aplikasikan tipis-tipis dulu secara merata, jangan langsung tebal supaya meminimalisir kegagalan. Jadi tipis-tipis dulu, setelah jeda 5 menit lalu kita pertebal di lapis yang selanjutnya. Oke, kita amati dulu sampai selesai. Simak terus, lanjut. Dan setelah cat hitamnya ini pada tangki ini sudah kering kurang lebih selama 2 jam, di sini saya beri motif untuk tangkinya ini ya teman-teman. Ya sesuai permintaan aja. Dan di sini saya buat simple aja, semacam kayak grafis sederhana dengan warna merah marun, merah solid namun sedikit agak gelap. Dan ini saya menggunakan solasi yang sudah saya potong seperti ini. Oke, kita amati dulu untuk pemberian grafis pada tangki yang sudah kita cat warna hitam ini sampai selesai. Lanjut.
Nah, oke, setelah tahap demi tahap sudah kita lewati bersama, di sini kita masuk tahap paling akhir, tahap paling ujung, tahap finishing, clear coat. Dan di sini untuk clear coat saya menggunakan clear gloss dari produk Bilcoat 8200 dengan perbandingan atau rasio clear yang saya gunakan yaitu 413, 4 untuk clearnya, 1 untuk hardener, dan 3 untuk thinner. Dan untuk thinnernya saya menggunakan dari produk Bilcoat juga, thinner Bilcoat yang slow dry. Jadi untuk perbandingan clear 413, jika kalian tidak mempunyai gelas ukur seperti saya ini, kalian bisa menggunakan gelas plastik yang sebagai acuan, yaitu 4 clearnya, 1 hardenernya, dan 3 untuk thinnernya. Jadi 4 gelas untuk clearnya, 1 gelas untuk hardenernya, dan 3 gelas untuk thinnernya, teman-teman. Dan untuk spray gun saya menggunakan spray gun F3 yang sudah dimodif. Kemarin sudah saya bahas untuk spray gun ini, kalian bisa menontonnya di video saya sebelumnya. Seperti biasa untuk langkah yang pertama atau lapis yang pertama, kita aplikasikan tipis-tipis dulu ya teman-teman, jangan langsung tebel, jangan langsung jadi, jangan langsung gloss. Jadi kita kabut-kabut dulu seperti gini, pertebal di lapis kedua dan seterusnya. Dan untuk lapisan saya menggunakan 3 lapis atau 3 layer dengan jeda 10 menit per lapisnya. Oke, kita amati dulu sampai selesai dan kita lihat untuk hasil akhir proyekan restorasi tangki RXS pada video kali ini. Lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini untuk hasil akhir restorasi sebuah tangki Yamaha RXS warna hitam dengan kita padukan menggunakan finishing clear dari produk Bilcoat 8200 3 lapis, dan hasilnya seperti gini. Untuk glossinya mantap, untuk tingkat kilap dan glossinya sangatlah bagus dari clear ini yang kita gunakan, clear dari Bilcoat 8200 yang gloss. Dan ini untuk grafis yang sudah kita buat ya teman-teman, warna merah. Nah seperti ini. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin melakukan repaint atau restorasi sebuah tangki seperti gini, tangki-tangki Yamaha RXS seperti ini maupun tangki motor yang lain, jika kalian tangkinya itu sudah keadaan tidak ada catnya, sudah kalian kerok habis, jika tangkinya ini perlu kalian dempul, jadi yang pertama kalian epoksi dulu ya teman, epoksi primer, supaya dempulnya nanti merekat dengan kuat di permukaan tangkinya. Oke, seperti gini untuk hasil akhir di proyekan kali ini, restorasi atau repaint sebuah tangki motor Yamaha RXS. Oke, seperti gini. Dan ini clearnya kurang lebih selama 1 jam, sudah kering sentuh. Nah seperti gini, mantap.
Oke, dan mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan buat kalian semua dan menjadi referensi buat kalian yang menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.